Guys, dikatakan media asing telah soroti aksi militer Indonesia yang diam-diam telah mengirim armada perang di Natuna Utara. Wow. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Kepada subscriber yang baru saja terjumpa Musa Channel, aku mengucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber dan juga kepada viewer di luar sana yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, yang sentiasa support Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabah COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini kita akan tengok sedikit information ataupun kita akan buat sedikit video reaction di channel Amanda Channel. Kalau kita tengok judul video yang akan kita reaction pada hari ini, dikatakan Indonesia telah menubuhkan 4 persatuan ketenteraan untuk mempertahankan Natuna. Selepas itu media asing telah soroti aksi ketenteraan di Indonesia yang diam-diam telah mengirim armada perang di Natuna Utara. Oh, mantap guys. Kalau kita tengok durasi video ni nak panjang dalam 5 minit, apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini seperti biasa. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kesimpulan mengenai video kita pada hari ini. Jom guys, layan. Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel. Media asing soroti aksi Indonesia yang diam-diam kirim armada perang ke Laut Natuna, brand. Usut punya usut, seperti kalian ketahui, kemarin lagi heboh-hebohnya Bapak Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marskal TNI Fajar Prasetyo meresmikan 4 satuan baru di Ranai Kabupaten Natuna. Ini mendapatkan respon dari mancanegara. Kira-kira responnya bagaimana? Apakah didukung? Apakah tidak didukung jika Indonesia mengerahkan militer, bukan lagi dengan cara dialog tapi pengerahan militer ke Natuna dengan pengamanan Natuna ini? Kira-kira bagaimana tanggapannya? Ikuti teruslah brand video mimin sampai akhir. Usut punya usut, meradangnya Indonesia itu karena Cina disebut sedang mengerahkan kapal survei Hayang di 10 ke zona ekonomi eksklusif alias ZTE Indonesia di Natuna Utara beberapa waktu lalu. Makanya Indonesia meradang. Kapal survei itu diduga melakukan penelitian ilegal di wilayah Indonesia. Jika benar demikian, maka Indonesia harus bertindak tegas karena Natuna merupakan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, brand. Hal ini diungkapkan peneliti Indonesia dari Ocean Justice Initiative, Bapak Prakoso, yang mengatakan ada kemungkinan kapal survei China melakukan penelitian ilegal di sana. Apakah mereka memiliki izin dari pemerintah? Jika tidak memiliki izin, jelas ilegal karena Indonesia punya aturan yang jelas terkait kegiatan penelitian ilmiah di laut. Jadi ujarnya seperti itu, dikutip dari bannernews.org. Namun Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menepis adanya kegiatan ilegal kapal Cina di sana. Kami menghormati kebebasan navigasi di Laut Natuna, ujar Bapak Luhut di Catholic University of America Washington DC. Luhut kemudian menjelaskan bila Indonesia tak ada masalah dengan Cina di Laut Natuna Utara. Namun alias senior dari Australia dari Strategic Policy Institute Hong Le Tu mengatakan bila Indonesia sangat berhati-hati dalam masalah Natuna dengan Cina. Aliansi senior dari Australia menyebutkan bahwasannya kami pikir Indonesia sangat hati-hati, selektif tentang bagaimana dan kapan bereaksi dan menanggapi ketegasan Cina, yang bahkan disebutkan dari Australian Strategic Policy menyebutkan disebut Cina itu melakukan provokasi kepada Indonesia. Huong mengira jika para pengambil keputusan di Indonesia akan menyelesaikan masalah Natuna dengan dialog, akan tetapi Cina sudah memperkuat armada kapal perangnya dan dialog bukan keinginan mereka. Dengan demikian, brand, usut punya usut dari media luar negeri menyebutkan tidak ada pilihan lain jika Laut Natuna diobok-obok Cina. Dengan kata lain, mereka mendukung jika pengerahan armada kapal perangnya merapat ke Laut Natuna. Jadi seperti itu, mereka mendukung. Jangan sampai meskipun mendukung diadu domba lah, brand, seperti itu harap menurut pandangan mimin.
Media asing bannernews.org juga mengungkapkan bahwa pejabat senior Indonesia menjelaskan jika militer Indonesia melakukan upaya tak terpublikasi tapi tegas di Laut Natuna Utara. Fakta bahwa Angkatan Laut Indonesia dan Bakamla Badan Keamanan Maritim Indonesia mengerahkan kapal perang dan Coast Guard untuk membayangi Hayang DC-10 menunjukkan bahwa posisi Indonesia ini sekarang tidak lagi lemah ataupun tidak, dalam arti tidak ada perlawanan, tetap dilawan. Meskipun banyak isu, ternyata TNI Angkatan Laut kan juga mengerahkan kapal ke sana. Jadinya ada tindakan lebih serius lah, friend, seperti itu menurut pandangan mereka. Nah, usut punya usut, seperti kalian ketahui, Bapak Kepala Staf Angkatan Udara KSAU, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, meresmikan 4 satuan baru di Ranai Kabupaten Natuna. Hal ini untuk memperkuat pertahanan wilayah udara Indonesia, terutama ya Angkatan Udara lah, friend. Pada tanggal 22 kemarin, 4 satuan TNI Angkatan Udara yang diresmikan pengoperasiannya tersebut adalah Skuadron Udara 52, ada Detasemen Pertahanan Udara 475, ada 476 dan 477 Paskas. Makanya ini beritanya sudah kemana-mana terkait pembentukan 4 satuan baru ini. Usut punya usut, Bapak KSAU juga menjelaskan peresmian 4 satuan secara serentak ini merupakan bagian dari upaya pembangunan kekuatan TNI Angkatan Udara, khususnya dalam hal pengembangan dan validasi organisasi agar terwujud satuan dan sistem kerja yang semakin efektif dan efisien dalam memastikan terlindungannya kedaulatan negara di udara. Menurutnya, pengoperasian satuan yang akan mengawaki alutsista modern ini membutuhkan pemimpin yang berkarakter tangguh dan teliti dalam mengambil sikap keputusan. Selain itu juga dibutuhkan kecerdasan dalam bersikap dan memiliki ketahanan mental yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi darurat di Laut Natuna. Lebih lanjut, dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga Natuna, khususnya Ranai, yang telah menerima kehadiran satuan baru beserta anggota dan keluarganya. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar media asing soroti aksi militer Indonesia yang diam-diam kirim armada perang ke Natuna Utara. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye. Guys, seperti apa yang kita tahu sebelum ini, di mana China telah mencerobohi ataupun telah memasuki kawasan di Indonesia, yaitu bertempat di Natuna Utara, di mana dikatakan Indonesia bersama dengan Coast Guard, kapal-kapal yang berada ataupun berlegar-legar di kawasan Natuna Utara tanpa meminta kebenaran daripada pihak kerajaan di Indonesia sendiri telah memasuki kawasan Indonesia. Dan ini sebenarnya adalah terang-terangan telah mencerobohi kawasan Indonesia tanpa meminta izin, main masuk, main hantam baku, komen di bagian komentar. Lepas tu tengok, selepas daripada kejadian itu, Indonesia berada dalam keadaan yang sentiasa bersiap sedia dalam pelbagai aspek ketenteraan. Dan kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang, di mana Ketua TNI Fajar di Indonesia telah melakukan satu peresmian pada beberapa hari yang lepas, telah merasmikan 4 satuan baru. Woi guys, memang bukan alang-alang guys. Di mana 4 satuan baru ni, di mana di antara TNI Angkatan Udara di Indonesia bersama-sama dengan Paskas. Kalau kita tengok 4 satuan baru ini dapat memperkuatkan lagi pertahanan Indonesia di Natuna. Sehingga kan bayangkan, sehingga media asing telah soroti aksi militer Indonesia yang diam-diam telah mengirim armada perang di Natuna Utara. Tidak cukup di sana, kalau kita tengok Bakamla di Indonesia telah mengirimkan 4 armada yang terbesar ke Natuna untuk menjaga perairan Natuna daripada terus dicerobohi daripada China. Sebenarnya kalau kita tengok di sini ada 2 perkara yang telah disampaikan oleh admin, di mana perkara pertama adalah 4 satuan daripada TNI Angkatan Udara dan juga Paskas telah bergabung dan juga telah membentuk 4 satuan untuk menjaga perairan di Natuna Utara. Dan setiap satu satuan ini telah dilengkapi ataupun telah disediakan armada-armada yang cukup berteknologi tinggi dan memang cukup kuat guys.
keahlian anggota setiap satu satuan ni ini memang cukup ramai, di mana disertakan lagi dengan armada ataupun alutsista yang berteknologi tinggi. Jadi itu bayangkan, itu baru satu satuan. Bayangkan 4 satuan yang telah ditubuhkan untuk menjaga khususnya di perairan Natuna. Patutlah sampai media asing mensoroti berita ini. Maknanya bukan kaleng-kaleng guys. Mantap. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.